Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah IKM di rumah kita masing-masing. Sejahtera dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Dan saya berharap saudara boleh menikmati Tuhan di tengah-tengah bersama dengan keluarga pada saat ini. Saudara boleh menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, bahkan juga saudara boleh membaca firman Tuhan ataupun saudara ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan sebagai bagian dari khotbah setiap Sabat yang saya sampaikan kepada jemaat semua. Dalam kesempatan ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dan saya memberi judul Sinar Harapan. Pembacaan kita terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat ini di 11 ayat ini, mulai dari ayat yang pertama. Air bah surut, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air, samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikian berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya lah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Amin. Yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan dan kemudian melakukan itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi, remaja, dan semua kita keluarga besar Gereja Bethel Tabernakel, bahkan keluarga di mana saja berada Anda melihat sharing firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku, saya akan mulai pada sebuah cerita pada Perang Dunia yang kedua. Ada 2 orang sahabat yang berada di Mount Carmel. Mereka menjadi 2 orang sahabat dari kecil yang pada akhirnya mereka sama-sama menjadi tentara. Mereka bernama Scanner dan Arthur. Dan pada waktu tertentu, pada akhirnya Scanner dikirim ke Filipina. Dan kemudian tidak lama kemudian Arthur pun dikirim ke sana. Dan ternyata pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tahun 94 datanglah tentara Jepang. Dan tentara Jepang pada waktu itu menjajah dan mereka tertangkap. Mereka terpisah. Dan kemudian di camp-camp yang terpisah, ternyata Scanner mengalami sakit yang keras. Semua penyakit tropis ada padanya. Dan Arthur mendengar bahwa Scanner ada di camp di mana itu adalah camp khusus orang-orang sakit yang tidak punya pengharapan lagi. Dan kemudian Arthur mendengar desas-desus bahwa Scanner itu nyaris mati. Kalau lihat dari tubuhnya sebenarnya harusnya mati, cuma jiwanya saja yang belum membawa pergi. Karena apa? Karena semangatnya. Arthur mencari kesempatan untuk bisa berjumpa dengan kawannya itu, dan dia punya kesempatan. Dan pada waktu dia melihat ke camp, dia punya kesempatan 5 menit untuk bertemu Scanner, dan dia melihat dari jauh Scanner, dan dia tidak tega untuk melihat sahabatnya. Dia ingin memalingkan matanya, tetapi dia tetap melihat sahabat kecilnya itu. Dia melihat Scanner dalam kesempatan 5 menit itu berat badannya kurang lebih tinggal 39 kilo.
badannya bungkuk, belepotan kotoran dan semua penyakit tropis ada padanya, malaria, disentri, amuba, sariawan, beri-beri, semua menjadi bagian scanner. Dia nggak bisa makan dan minum, bahkan nyaris mati. Dan scanner ditaruh di tempat camp penampungan orang sakit yang tidak punya pengharapan, yang dianggap sebentar lagi akan mati. Dan camp itu bernama Zero Zone, tempat yang tidak ada pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang dalam kehidupan ini seringkali menempatkan kita pada kondisi atau pada tempat di mana kita seperti ada di zero zone. Ya, seperti tidak ada pengharapan, seperti merupakan tempat nol. Mungkin zero zone atau tempat yang tidak berpengharapan itu mungkin adalah orang-orang yang mengelilingi kita dengan pandangan buruk, ya. Orang-orang yang tidak percaya kepada kita lagi, tidak ada pengharapan dan dukungan dari orang-orang, yang ada cuma makian, omongan negatif. Itu seperti kita sedang berada di daerah zero zone yang tidak punya pengharapan. Atau mungkin kita dikepung dengan tembok masalah, kemiskinan, dililit dengan hutang piutang, kemudian ada perselingkuhan. Semuanya itu menjadi bagian yang menjadi satu dan menutup celah pengharapan buat kita. Ada juga orang yang tiba-tiba menganggur dan menganggur lama, sementara dia harus menanggung keluarga, harus menanggung orang-orang yang tinggal di rumahnya selain keluarganya. Dan itu semakin berat. Itu juga terkadang seperti suatu tempat di mana tidak ada pengharapan. Atau mungkin juga zero zone itu adalah tempat di mana seseorang ada di rumah sakit, seseorang diisolasi dan dia tidak bisa berjumpa dengan siapa-siapa. Seperti tanpa pengharapan, sementara nafasnya sudah semakin sesak dan dia sulit menarik nafas. Sementara dia jauh dari siapa-siapa, dari keluarganya. Tidak ada yang boleh menjenguknya selain para medis. Itu juga seperti tempat seolah-olah itu adalah zero zone. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti zero zone, kita bayangkan bagaimana Bahtera Nuh. Firman Tuhan yang kita baca bahwa Bahtera itu kandas di pegunungan Ararat, ayat 2, 4, 3, dan 5. Saudara perhatikan di sana. Kita yang membaca hari ini kita tahu bahwa Bahtera itu kandas, air mulai surut. Tetapi bagi Nuh pada saat itu dia tidak tahu. Yang dia tahu bahwa dia dikelilingi dengan air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan pada zaman air bah itu, saudaraku, air itu menggambarkan chaos. Apa itu chaos? Kekacauan. Ya. Nuh dikelilingi dengan keadaan yang kacau. Apa itu? Kehancuran di mana-mana. Sekelilingnya hancur, bumi hancur, kota, barang semua. Yang tersisa cuma yang ada di dalam bahtera itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang dibutuhkan Nuh pada waktu itu, saudaraku? Yang dibutuhkan Nuh itu sebenarnya adalah sinyal pengharapan. Yang dia butuhkan mungkin lampu kerlap-kelip mercusuar. Saudara bayangkan kalau ada kapal yang tenggelam, kapal yang pecah, lalu orang-orang ada di tengah lautan. Seperti film Titanic kalau saudara pernah nonton. Mungkin suara helikopter itu memberikan sinyal bahwa akan ada pertolongan walaupun pertolongannya belum ada. Suara sumpritan dari tim SAR walaupun belum kelihatan, sumpritan itu sudah menjadi sinyal pengharapan buat orang-orang yang mengalami karam kapal, saudaraku, di tengah lautan. Dan demikian juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita. Seseorang keluarga yang sangat miskin, ketika dia melihat anaknya berprestasi dan ranking terus, itu bisa menjadi sinyal pengharapan bahwa suatu saat keadaan ekonomi bisa berubah. Ada banyak hal, saudara, yang kelihatannya belum terjadi, tapi ada sinyal pengharapan. Dan saudara tahu, bagi Nuh, sehelai daun zaitun yang kita baca tadi, sehelai daun zaitun segar yang ada di paruh burung merpati, itu merupakan sinyal pengharapan. Saudara tahu, tanaman zaitun itu adalah tanaman yang bandel.
Dia mudah tumbuh di tempat, pokoknya di tempat ada tempat kering saja dia mudah tumbuh, dan dia juga sulit untuk mati, tanaman itu. Dan waktu daun zaitun, selai daun zaitun segar itu ada di tangannya yang diambil dari paruh burung merpati, Nuh tahu bahwa segera mereka akan melihat sesuatu yang baru. Air telah surut dan daratan siap menanti mereka. Sehelai daun zaitun menjadi pengharapan buat Nuh dan keluarga pada saat itu. Saudaraku, kembali kepada cerita Skener. Ketika Arthur melihat bagaimana Skener dalam keadaan yang nyaris mati dan waktu hampir habis. Pada waktu itu terkenal bahwa para penjaga-penjaga, para sipir itu mempunyai satu pekerjaan. Kalau orang bisa memberikan sesuatu maka dia akan menolong. Dan pada waktu itu Arthur melihat dia tinggal punya cincin kawin. Lalu dia ambil cincin itu, dia taruh di atas dada Skener yang tidak berdaya dengan sangat kurus kering. Lalu Skener berkata, "Tidak temanku, itu adalah cincin kawinmu, itu kenang-kenangan terakhirmu di tempat yang jauh dari istrimu." Dan sambil meneteskan air mata Arthur berkata, "Tidak, ini aku taruh, aku letakkan." Saudara tahu apa yang terjadi? Bagi Arthur dan bagi Skener, cincin pernikahan itu adalah sinyal pengharapan. Mereka sama-sama berpikir dan berharap bahwa cincin itu kelak akan menjadi sesuatu yang bisa menyembuhkan Skener. Walaupun hari itu mereka belum melihat dan mereka tidak tahu bagaimana caranya. Lalu Arthur meninggalkan Skener dengan cincin nikahnya di atas dadanya. Pada keesokan harinya, penjaga camp itu melihat cincin itu dan dia mengambil. Dan kemudian penjaga camp itu mulai, saudaraku, dia mulai membawakan jeruk limau kepada Skener. Dan Skener mulai memakannya. Kemudian besoknya dia membawa obat sulfamilamid, itu seperti antibiotik, saudara. Kemudian besoknya lagi dia membawa pakaian sebagai ganti dari cincin yang dia ambil. Dan jeruk limau itu membuat Skener bisa makan, sariawannya menjadi sembuh pelan-pelan. Dan kemudian dia mulai kuat dan dia dipindahkan ke camp sebelah. Ke camp di mana orang-orang sakit yang dianggap bisa sembuh. Dan akhirnya Skener pelan-pelan bisa berdiri lagi. Dan Skener pada akhirnya bisa sehat kembali dan dia bekerja sebagai tahanan sampai Perang Dunia II selesai. Dan dia adalah satu-satunya tentara Amerika yang lulus dari camp daerah Zero Zone. Dari camp daerah yang tidak berpengharapan, dia satu-satunya tentara Amerika yang lulus dari situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cincin itu merupakan sinyal pengharapan. Paulus pernah berkata, saudaraku, bahwa kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dalam Kisah Rasul pasal 13. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kita pernah membahas kasih menutupi segala sesuatu dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kepada jemaat Korintus dia mengatakan demikian. Nah, saudara masih ingat mengharapkan segala sesuatu dalam bahasa Yunaninya itu panta. Artinya segala sesuatu. Artinya apa? Walaupun engkau belum melihat, tapi kasih itu membuat engkau melihat segala sesuatu yang engkau harapkan. Dalam pengharapan itu, saudaraku, merupakan satu paket dengan kasih. Kasih dan pengharapan itu adalah saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang berani mengasihi adalah seseorang yang berani berharap. Orang yang mengasihi tidak akan menghancurkan pengharapannya, tetapi justru kasih itu menyuburkan pengharapannya. Saya dan saudara percayalah tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Demikian juga kita di tengah-tengah kondisi saat ini, di tengah-tengah social distance ini, saudara. Kita harus punya pengharapan. Dari mana? Dari kasih Allah. Ketika kita melihat kasih Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, kita melihat pengharapan, saudaraku. Kita bisa melihat sinyal pengharapan. Walaupun hari ini kita belum lihat, dan walaupun saudara melihat di pemberitaan kok semakin meningkat
Tapi kasih akan Tuhan itu membuat saudara bisa melihat apapun yang saudara harapkan. Kasih Tuhan dalam hidupmu bisa membuat engkau melihat sehat, kuat, walaupun hari ini engkau sedang kesakitan. Kasih akan Tuhan dalam hidupmu membuat engkau bisa melihat suatu hari engkau akan terbebas dari pergumulanmu, dari lilitan-lilitan apapun, dari ikatan-ikatan dosamu, walaupun hari ini engkau sedang bergumul dengan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,